Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Juli 2020 dan ini untuk zodiak terakhir yang aku bacain ya, yaitu Aries. Oke, Aries, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Jadi kalau memang tidak resonate, tolong untuk jangan dipaksakan. Berarti memang pembacaannya bukan untuk kamu ya. Dan kalau kamu pengen counseling personal reading sama aku ataupun pengen tahu budget kamu secara Vedic langsung dari aku, silahkan klik link di bawah sini ya. Dan bagi kalian yang pengen cepat-cepat pembacaannya, bisa untuk pilih personal reading, jadi kamu nggak perlu untuk menunggu general reading bulanan yang aku buat, karena aku pun butuh waktu untuk ngerjainnya dan aku juga ada kerjaan lain selain ini. Oke. Aries, kita lihat untuk Juli 2021 dan ini bisa udah terjadi di Juni ya. Aries. Aries. Oke, aku kayaknya beberapa hari ini gak enak badan ya, suara aku mau hilang terus. Oke. Ada divine magic, extra magical energy surrounds your situation right now. Expect miracles. Lalu ada tranquility, make time to relax, be still and enjoy your solitude, indulge in much needed self-care. Lalu ada protection, you, your loved ones and your possession are safe and protected by heaven. Lalu ada treasure chest, an unforeseen windfall of new abundance comes to you now. Dan di the bottom of the decknya ada break free, try different ventures and experiences as a way to grow and learn. Oke, Aries, di sini aku ngerasain ada seseorang yang cukup insecure dengan diri dia, entah keuangan, karir, ataupun juga percintaannya. Jadi kamu sepertinya cukup nggak begitu bebas secara finansial dan juga tidak bebas secara hati. Bukan mau tidak bebas, maksudnya terikat dengan pernikahan, bukan. Yang maksud aku di sini adalah tidak bebasnya kamu nggak bebas dari ketakutan, takut entah pasangan kamu selingkuh, pasangan kamu nggak setia, ataupun kamu sendiri pun saat ini kamu takut kalau kamu nggak ada pasangan nantinya. Itu yang aku maksud. Jadi kamu nggak benar-benar bebas dari ketakutan. Oke. Dan di sini juga aku ngelihat ada tendensi anak. Aku nggak tahu entah kamu memang udah punya anak atau memang kamu masih bisa dibilang sikapnya masih seperti anak-anak. That's it. Jadi keluar kartu ini. Ya, ada immature. Dan di sini aku ngelihat juga kamu berharap ada keajaiban terjadi dalam hidup kamu, membaik entah keuangan ataupun karir ya. Ada rasa yang gak aman, gak bebas pokoknya gitu. Jadi berharap seperti ditolong, berharap adanya orang menyelamatkan kamu ya. Dan kita lihat Lenormand-nya. Untuk Aries ada Pisces atau Pisces. Ada energi Pisces di sini. Ya, no wonder, karena memang kalau kamu Aries atau Aries di Western, kamu bisa jadi adalah seorang Pisces di astrologi Hindu ya. Dan ada Ki, lalu ada Lily,
tulip ya. Lalu ada red, dan di bottom of the deck-nya ada the waiting man. Seperti aku bilang tadi, seperti menunggu seseorang untuk menyelamatkan hidup kamu, menunggu seseorang untuk membantu kamu. Ya, mungkin kamu ngerasa lelah, udah capek berusaha, dan ternyata gak ada yang mampu menolong kamu. Kamu ngerasa sulit, tidak adil, entah keuangan enggak membaik, kamu ngerasa entah di sini gajinya kurang, di sana gajinya kurang, pokoknya kurang, ataupun karir kayaknya aku belum cukup ini ataupun ini ya, ataupun dengan pasangan, dengan suami ataupun istri ataupun pacar, kayak kok nggak pernah pas, nggak pernah sesuai. Walaupun kau masih sendiri pun ada aja rasa kekurangan, insecurity kamu yang muncul ya. Kita klarifikasi satu persatu untuk Aries. Kita lihat tarotnya. Ada High Priestess. Aku ngerasain kamu ataupun siapapun ini ya, energi yang terbaca masih sering terorientasi dengan hasil ya, namun dengan proses atau ibaratnya berusahanya itu masih belum benar-benar wow. Dan aku ngerasa ini pelajaran besar untuk kamu Aries, terutama ini Saturn udah masuk di Saturn retrograde ya, dan Jupiter juga retrograde, jadi bakal memberikan kesan terdalam kalau memang kesalahan juga ada di kamu ataupun ada di dia, nggak hanya salah satu pihak. Page of Wands. Dan kalau memang berusaha ingin melanjutkan hubungan, please untuk percaya ke diri sendiri, berkomitmen dengan diri sendiri sebelum ya menggantungkan komitmen dan kepercayaan ke pasangan atau ke seseorang yang bakal kamu punya nanti jika kamu masih single ya. Karena dengan begitu ibaratnya kamu hanya bermain judi yang udah tahu pasti kemungkinan besar kalah. Apa yang bisa kamu dapatin dari situ ya? Ada sesuatu yang bakal mengagetkan di sini ya. Kalau ternyata penyelesaian dari apapun yang sekarang kamu jadikan masalah atau kamu pikir adalah masalah, ternyata simple. Bahkan dengan cara prinsip ataupun perubahan cara pandang kamu untuk melihat semua ini ya, dan ternyata nggak sesulit itu ya Aries. Page of Swords. Lalu ada The Sun ya, energi kamu banget Aries. Jadi memang lihatlah, kalau memang kamu mempunyai ego yang cukup besar di tempat yang salah, kamu gak akan bisa untuk menyadari apa yang benar-benar jadi kesalahan kamu, karena ibaratnya kamu blind, kamu terlalu silau dengan ego kamu. Jadi kamu ngerasa apapun yang kamu lakukan benar, dan hal yang sebenarnya benar bisa terlihat salah ya. Seven of Pentacles. Ingat, ketakutan, kekecewaan itu berasal dari apapun yang kamu konsumsi. Jadi apa sih yang kamu konsumsi ya? Hal-hal yang negatif, buruk ya, pokoknya pikiran yang pesimis, negatif, hal-hal yang nggak membangun diri kamu, dan akhirnya menjadi racun ke dalam diri kamu sendiri. Dan gimana kamu bisa berharap seseorang menyadari kamu kalau kamu sendiri nggak menyadari apa yang kamu makan, apa yang kamu taruh di dalam kepala kamu ibaratnya ya. Four of Swords. Proses ini bisa menyakitkan, membuat menangis, namun bakal menghasilkan hal yang baik banget, luar biasa. Namun ini memang requires untuk kamu belajar sendiri ya, tanpa
bantuan orang lain, tanpa kamu menunggu orang lain untuk menolong kamu ibaratnya. Kalau kamu memang ngerasa tetap butuh orang lain, of course kamu bisa ya, namun jangan mentah-mentah dengar ya, dan membuat segala keputusan ada di tangan orang itu, tapi kamu meminta sarannya, meminta pengalamannya, lalu kamu tetap mengambil keputusan sendiri. Dan seseorang yang baik, guru spiritual atau siapapun yang mau bisa membantu ke dari sini, psikolog, terapis, konselor ataupun konsultan ya, seharusnya bisa untuk membuat kamu berdiri sendiri, bukan membuat kamu tergantung dengan mereka, karena proses ini memang harus kita jalani sendiri ya, untuk kebaikan kita sendiri, dan kita akhirnya menemukan what is real happiness. Dan ada The Lovers, ada energi Gemini ya, aku ngerasain seseorang juga ada tendensi kalau dia salah, dia berbuat apa, dia nggak mau, dia tinggalkan, dan dia lari dengan orang lain dengan energi yang baru ya. Nine of Pentacle and the Wheel. Apa yang terjadi sekarang adalah memang perputaran roda yang perlu kamu jalani saat kamu berada di bawah. Dan gimana kamu bisa berada di atas kalau kamu nggak pernah merasa ada di bawah dulu. That's cycle of life atau wheel of the life, wheel of the year ya. Si Nine of Pentacles memang bakal terasa jatuh dulu, patah dulu, karena sebelumnya kamu membenarkan apapun yang kamu lakukan karena memelihara ego buruk tadi, entah ada energi orang ketiga, ataupun dengarkan mama kamu berlebihan, dengarkan bapak kamu berlebihan, bukan pasangan, ataupun mendengarkan mertua kamu berlebihan, ataupun apapun juga yang menjadi energi ketiga dari kalian, dan ternyata kamu pahami itu salah, itu gak baik ya. Kita lihat tarot keduanya. Untuk Aries di Juli 2021. Ada Seven of Swords. Wow. Bagi kalian yang masih menyimpan orang ketiga, ataupun dia yang masih menyimpan orang ketiga, ini bakal menyakitkan untuk dia kalau dia nggak bisa lepasin ya, so sorry. Ataupun kamu bingung memilih di antara 2 orang ataupun 3 orang ya, dan akhirnya bakal ada masa untuk memilih mau nggak mau ya. Lalu ada Five of Swords. Komunikasi itulah jalan terbaik, mau menyakitkan, mau mengecewakan ya, it is what it is gitu ya. Apa yang mau kamu katakan ya katakanlah gitu ya. Cara terbaik memang komunikasikannya tanpa ego buruk ya, dengan empati, bukan simpati ya, simpati juga bisa, namun kalau empati itu lebih baik. Kalau simpati dengan empati kan berbeda. Jadi kalau simpati aku bisa bilang seperti arah kita kasihan dengan dia, namun kalau empati kita mencoba untuk berada di posisinya dia. Mungkin kita terlalu sering dengar kata-kata, oh kalau aku di posisi dia aku nggak mau kayak gitu. No, kalau kamu di posisi dia, kamu nggak akan bisa jadi diri kamu sekarang. Kamu pasti melakukan hal yang sama seperti dia, karena kamu bakal punya pikiran ya, raga dia, jiwanya dia toh. That's it gitu ya. Karena saat kita bicara kayak gitu, itu adalah ego buruknya kita ya. Ada Knight of Coins dan ada Ten of Coin atau Ten of Pentacles. Wow, ini bisa untuk menyelamatkan hubungan kalian, bagi kalian yang menikah ataupun kalian yang berpasangan dan udah mengarah ke komitmen ya. Tapi ya itu tadi, I'm sorry to say, apapun yang terjadi, kamu mungkin mau seberapa lama kamu menyembunyikannya, dia bakal bisa tahu kalau kamu punya orang ketiga ataupun sebaliknya.
kamu bakal tahu dia punya orang ketiga, dan itu bisa sedikit membuat konflik, namun ya tinggal kalian bicarakan satu sama lain, ya. Kalau ini semua juga karena hubungan yang kalian bangun ini belum dengan berdasarkan fondasi yang kuat, ya. Siapa lagi yang bisa memperbaiki? Ya kalian berdua, nggak bisa seseorang aja, ya. Berarti ya, konflik untuk penyelesaian, kesakitan untuk penyembuhan, ya. Kamu harus ngelihat itu. Jadi saat kamu melihat sesuatu yang buruk pasti untuk kebaikan, dan saat suatu hal baik-baik saja berarti untuk kita ngelihat sesuatu yang buruk selama ini yang nggak kita perhatikan. Oke, so kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Untuk Aries, I trust your intuition, she is always right. Lalu ada set your intention with heart and soul, then show up your sparkle and shine from the inside. Ya, seperti yang aku bilang tadi, tunjukkanlah intensi kamu yang baik, niat kamu dengan lebih baik, bukan dengan berdasarkan ketakutan, berdasarkan ego buruk, ya. Karena kalau kamu menyimpan sesuatu yang negatif dalam diri kamu, bakal terlihat keluar energi kamu. Believe me, ya. Dan percayalah dengan intuisi kamu, bukan dengan ego kamu, ketakutan kamu. Jadi kok kamu bisa percaya bulat-bulat dengan ego kamu? Bayangkan kamu kalau kamu bisa percaya bulat-bulat dengan intuisi kamu, ya. So, ya, dan gimana caranya untuk benar-benar bisa mendengarkan intuisi? Ya memang kita harus masuk ke masa spiritual awakening, ya. Kalau kamu udah bisa, ini bukan lagi hal sulit untuk kamu, ya. But yeah, that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.